Bab 11, lanjutkan penjinakan. Sistem ini memiliki fitur yang sangat tidak terduga, pikir Luyo dalam hati. Untungnya, dia sudah tua sekarang dan kulitnya kendor serta keriput, jadi tidak ada yang bisa melihat perubahan dalam ekspresinya, kecuali jika itu jelas. Ketika Yao Jifeng mendengar itu, dia berteriak dengan marah, omong kosong. Jangan coba-coba menabur perselisihan, penjahat tua. Semua orang di dunia tahu bahwa si Wuya, murid ketujuh Gunung Pengadilan Emas, adalah orang tercela yang pandai perhitungan. Sayangnya trik kejam seperti itu tidak berguna untukku. Luyo menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh pemuda yang bersemangat tetapi bodoh. Dalam hal ini, saya akan menceritakan semuanya. Ketika saya mengunjungi provinsi beberapa tahun yang lalu, saya berhenti di keluarga Jiang untuk beristirahat. Secara kebetulan, wanita muda itu keluarga sedang melahirkan. Anak laki-laki yang baru lahir itu lahir dengan struktur tulang yang luar biasa dan bakat yang luar biasa. Saya bermaksud untuk menjadikannya sebagai murid saya. Jadi, saya memberi waktu 3 hari kepada orang tuanya untuk dipertimbangkan. Tetapi, terlepas dari keputusan mereka, saya punya memutuskan untuk membawa bocah itu bersamaku. Namun, keesokan harinya, seluruh keluarga Jiang dibantai. Sudah terlambat ketika saya tiba. Kemudian, seluruh dunia kultivasi mengira saya adalah orang yang membantai keluarga Jiang. Saya telah membunuh banyak orang dalam hidup saya, dan satu kasus pembunuhan lagi atau kurang tuduhan palsu tidak akan mengubah fakta itu. Semua pembudidaya ortodoks di dunia mengira saya melakukannya, tetapi tidak ada yang tahu itu sebenarnya dilakukan oleh Luo Changfeng. Melawan rasa sakit, Yao Jifeng mencibir, kamu bisa terus mengarang cerita. Luyo tahu bahwa yang lain tidak akan mempercayainya, jadi dia memberinya dosis berat, kamu memiliki tanda lahir di pundakmu. Ketika kamu lahir, bagian dalam tubuhmu basah dan dingin. Akulah yang membantu kamu untuk itu. Singkirkan itu, dan itu juga alasan mengapa selalu ada aliran energi jahat di tubuhmu. Nama keluargamu adalah Jiang, dan kamu adalah putra dari keluarga Jiang itu. Yao Jifeng tercengang. Hanya sedikit orang yang tahu dia memiliki tanda lahir di bahunya, jadi bagaimana penjahat tua ini tahu? Mengingat kamu terlalu muda, jika aku mengatakan yang sebenarnya, aku khawatir kamu tidak akan mampu menanggung dampaknya. Nah, kamu bisa pergi sekarang. Terkadang, mundur adalah cara untuk maju, dan apa yang terjadi selanjutnya terbukti benar. Meskipun Yao Jifeng tidak mempercayainya, dia tetap berkata, saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Penjahat tua, jangan harap tipuan keji dan kejam seperti itu akan berhasil pada saya. Jika kamu berani memfitnah tuanku lagi, aku akan mencincangmu sekarang. Kamu percaya? Little Yuan Er mengangkat tangan. Yao Jifeng. Dia tiba-tiba merasa bahwa penjahat tua itu tidak seburuk yang dia bayangkan, tetapi gadis kecil ini agak menakutkan. Seperti kata pepatah, orang baik diganggu dan kuda jinak ditunggangi. Luyo tiba-tiba menyadari bahwa ketika menghadapi masa muda seperti ini, dia tidak bisa terlalu lembut. Jadi, dia tertawa dan berkata, tuanmu, Luo Changfeng, telah membantai seluruh keluarga Jiang, memperkosa ibumu, dan menculikmu. 30 tahun yang lalu, dia menerobos alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Alam ini dibagi menjadi 3 tahap utama. Dao Primal, Chaotic Primal, dan Dao Fusing. Di tahap Dao Fusing, ada cara untuk maju. Dia belum selesai ketika Yuan Er menyela, Guru, saya tahu tentang ini. Dengan basis kultivasi yang kuat, seorang ahli Dao Fusing dapat melahap esensi energi dan basis kultivasi orang lain dan menggabungkannya menjadi satu. Mengapa panggung itu disebut Dao Fusing? Apakah saya benar, Guru? Luyo tidak memedulikannya. Jadi Yuan Er segera menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Sementara itu, Yao Jifeng mengerutkan kening dan terus menggelengkan kepalanya. Luyo melanjutkan, di seluruh sekte pedang surgawi, hanya jalur kultivasi Anda yang persis sama dengan Luo Changfeng. Apakah Anda masih berpikir tidak ada yang salah dengannya? Dia tidak perlu menyelesaikan sisanya. Meskipun kata-kata ini tidak dapat segera mengubah Yao Jifeng atau membuatnya percaya, setidaknya itu membangkitkan keraguannya, dan itu sudah lebih dari cukup. Dia akan memverifikasi sendiri sisanya. Aku tahu kau tidak percaya. Saat kau kembali, pergi dan tanyakan pada tuanmu. Yuan Er kecil, singkirkan dia, kata Luyo lirih. Tuan, tentunya Anda tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Dia telah menyerang Anda. Little Yuan Er mengerucutkan bibirnya. Jangan sombong.
Mendengar itu, Yuan Er tidak bisa berkata apa-apa selain menginjak kakinya dengan ringan. Kemudian, dia menoleh ke Yao Jifeng saat dia mendengus dan berkata, "Kamu babi bodoh. Apakah tuanku perlu berbohong kepadamu? Bukankah lebih baik dia membunuhmu saja?" Bodoh. Yao Jifeng. Pikirannya kacau sekarang, dan dia terus mengulangi, "Saya tidak percaya," secara naluriah. Setelah Little Yuan Er mengirim Yao Jifeng pergi, Lu Yao melirik menu quest. Dia tahu bahwa pencarian sampingan tidak akan segera diselesaikan. Tapi, itu hanya soal waktu. Jika Yao Jifeng cukup pintar, dia akan menyelidiki apa yang dia katakan, kecuali dia mengalami keterbelakangan mental. "Tuan, mengapa Anda tidak membunuhnya?" Little Yuan Er bertanya begitu dia kembali ke Evil Sky Pavilion. Tapi, Lu Yao menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Keinginan untuk membunuh dalam hati gadis kecil ini terlalu kuat. Sama seperti kakak dan adiknya, dia sangat dipengaruhi oleh Ji Tiandao. Lu Yao berdiri dan menangkupkan tangan di belakang punggungnya sambil berkata, "Membunuh orang bukanlah satu-satunya cara untuk memecahkan masalah. Tapi Tuan, Anda mengirim saya turun gunung untuk membunuh banyak pembudidaya ortodoks sekarang. Mereka sedang menyelinap di sekitar Gunung Pengadilan Emas, dan mereka pantas untuk dibunuh," kata Yuan Er dengan marah. Tidak bisa berkata-kata, Lu Yao memukul kepalanya dan berkata, "Jangan berdebat denganku. Aduh. Apa aku bilang kamu tidak bisa membunuh orang? Membunuh orang bukan satu-satunya cara untuk memecahkan masalah, tapi selalu salah satu caranya." Oh. Little Yuan Er tidak begitu mengerti itu. Saat itu, Lu Yao mendengar perintah sistem, "Ding. Murid-muridmu melakukan kejahatan, dan poin pahala kamu akan segera dikurangi." Sial. Poin prestasi bisa dikurangi. Meskipun dia berusaha setenang dan setenang mungkin, dia hampir roboh pada saat itu dan mengutuk. "Bawa kakak dan adikmu ke sini." "Ya Tuan." Sambil mengerutkan kening, Lu Yao bertanya, "Sistem, saya hanya memiliki sedikit poin pahala. Mengapa Anda masih ingin menguranginya?" Tentu saja, sistem masih belum merespons. Tampaknya menyampaikan bahwa meskipun dia bisa mendapatkan poin pahala dari murid-muridnya, poin pahala juga bisa dikurangi ketika murid-muridnya melakukan kejahatan. Tapi, apa yang telah mereka lakukan hingga dianggap jahat? Tak lama kemudian, 3 murid jahat Duan Musheng, Ming Xin, dan Zhao Yu berjalan ke Evil Sky Pavilion dengan kepala tertunduk saat dipimpin oleh Yuan Er kecil, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Salam, Guru." Ketiganya menyapa pada saat bersamaan. "Katakan padaku apa yang baru saja kamu lakukan," tanya Lu Yao, wajahnya tanpa ekspresi. "Tuan, kami telah melakukan apa yang Anda minta, berpatroli di sekitar Gunung Golden Chord." "Kami tidak melakukan apa-apa lagi," Ming Xin berkata dengan tatapan polos. Lu Yao berkata dengan lemah, "Kamu harus tahu sifatku. Aku tidak suka ada yang berbohong padaku." Ketika ketiganya mendengar itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Murid keempat, Ming Xin, berkata dengan tergesa-gesa, "Kami menemukan beberapa pemburu di kaki bukit selatan. Gunung Pengadilan Emas bukanlah tempat bagi mereka untuk berburu. Jadi, kamu menyerang mereka?" Saya minta maaf, Guru. Seharusnya saya membunuh mereka semua," kata Ming Xin. "Lu Yao. Gunung Pengadilan Emas terkenal di dunia kultivasi, jadi bagaimana mungkin para pemburu itu tidak tahu itu? Sangat mungkin mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh yang disebut sekte ortodoks." "Tuan, saya akan pergi dan membunuh mereka semua sekarang." Ming Xin berbalik dan hendak pergi ketika Lu Yao, dengan agak tidak bisa berkata-kata, berkata, "Tunggu. Perisai belum sepenuhnya diperbaiki, jadi wajar jika seseorang secara tidak sengaja melewati tanah kami. Anda hanya perlu mengusir mereka dan hanya menyerang ketika Anda menemukan seseorang dengan niat buruk," kata Lu Yao. Ketiga murid jahat itu saling memandang dan berpikir, "Tunggu, ini bukan rutinitas guru yang biasa. Bukankah kita harus membunuh para penyusup itu dan keluarga mereka? Murid ini akan mematuhi perintah guru." Loyalitas mereka masing-masing adalah 68%, 62%, dan 65%. Setelah itu, mereka pergi ke kaki bukit bersama. Begitu mereka meninggalkan Evil Sky Pavilion, mereka merasakan tekanan di hati mereka menghilang. Murid kelima, Zhao Yu, tersenyum dan berkata sambil memainkan rambutnya, "Guru tiba-tiba menjadi sangat lembut sehingga saya tidak terbiasa dengannya. Kakak senior, apakah Anda merasa guru telah menjadi berbeda dari sebelumnya?" Ming Xin, yang membual karena ahli dalam analisis,
mengelus dagunya dan berkata, "Jangan panik, jangan menganalisis secara membabi buta, dan belajar dari kesalahan Anda. Mungkin guru sedang mencoba rutinitas baru. Ya, kita hanya harus mengikuti perintahnya dan tidak meminta terlalu banyak." Duan Musheng tidak terlalu peduli dan hanya berjalan menuruni gunung. Tak lama kemudian, Luyo, yang sedang beristirahat di Evil Sky Pavilion, mendengar sebuah perintah. "Anda telah menyelamatkan 15 nyawa tak berdosa dan diberi hadiah 150 poin prestasi. Anda telah menerima penyembahan 14 orang dan dihargai dengan 14 poin pahala. Anda telah menerima penyembahan yang saleh dari 1 orang dan diberi 10 poin pahala." Petunjuk 1, ibadah yang taat memiliki bonus 10x, dan ibadah biasa tidak memiliki bonus. Petunjuk 2, Anda tidak akan mendapatkan poin pahala lagi dari ibadah yang sama. Petunjuk 3, poin pahala tidak akan dihargai dari ibadah yang direncanakan dengan sengaja. Luyo langsung membuka matanya. "Apa? Saya bisa mendapatkan poin pahala dari ibadah? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Setiap kali seseorang berlutut dan membungkuk padanya, dia benar-benar akan menerima poin pahala.